Halo, perkenalkan nama saya Francisca Stefania Medanilaka dari kelas 10 IPA 1 nomor 18. Di sini saya dan teman saya Angelica Flo akan menjelaskan tentang Coelenterata. Yang pertama, ciri-ciri morfologi. A. Lapisan tubuh Coelenterata terdiri dari jaringan luar, exoderm, jaringan dalam, endoderm, serta sistem otot yang membujur dan menyilang mesoglea. Yang B memiliki rongga tubuh selum berupa rongga gastrovaskuler yang berfungsi sebagai alat pencernaan dan sirkulasi makanan. C. Tubuh dari Coelenterata adalah simetri radial, yaitu bagian yang sama tersebar secara merata dengan susunan melingkar dari poros tengah. D. Habitat di laut kecuali sejenis hidra hidup di air tawar. E. Hewan bersel banyak, multiseluler. F. Memiliki nematosis, sel penyengat. G. Jenis kelamin monoecious atau dioecious, larvanya disebut planula. H. Merupakan hewan karnivora, memakan invertebrata kecil. Makanan utamanya adalah crustaceum, zooplankton, dan ikan kecil ataupun larva insekta. I. Tidak memiliki organ atau sistem organ, hanya jaringan yang mengandung sel-sel khusus dikelompokkan bersama. J. Tidak memiliki otak tetapi impuls saraf berjalan melalui tubuh mereka dan mampu mendeteksi sinyal dari lingkungan. K. Mengalami siklus hidup metagenesis. L. Rangka tubuh Coelenterata mengandung zat kapur atau zat kitin. M. Sebagian hidup secara soliter sedangkan sebagian yang lain hidup berkoloni. N. Mereka termasuk poikiloterm dan homoiderm. Poikiloterm suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Hewan seperti ini juga disebut hewan berdarah dingin. Yang termasuk dalam poikiloterm adalah bangsa ikan, reptil, dan amfibi. Dan hewan homoiderm sering disebut hewan berdarah panas karena dapat menjaga suhu tubuhnya. Yang kedua, ada klasifikasi Coelenterata. Pertama, hydrozoa. Hydrozoa hidupnya ada yang soliter atau terpisah dan ada yang berkoloni atau berkelompok. Hydrozoa yang soliter mempunyai bentuk polip, sedangkan yang berkoloni dengan bentuk polip dominan dan beberapa jenis membentuk medusa, contoh hidra dan obelia. Hidra, bentuk tubuh hidra seperti polip, hidup di air tawar. Ukuran tubuh hidra antara 10-30 mm. Makanannya berupa tumbuhan kecil dan krustakea rendah. Bagian tubuh sebelah bawah tertutup membentuk kaki, gunanya untuk melekat pada objek dan untuk bergerak. Pada ujung yang berlawanan terdapat mulut yang dikelilingi oleh hipostome dan di sekelilingnya terdapat 6-10 buah tentakel. Tentakel berfungsi sebagai alat untuk menangkap makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di dalam rongga gastrovaskuler. Perkembangan hidra terjadi secara aksesual dan seksual. Perkembangbiakan secara aksesual terjadi melalui pembentukan tunas atau buding. Kira-kira pada bagian samping tengah dinding tubuh hidra. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui peleburan sel telur dari ovarium dengan sperma dari tesis. Obelia hidup berkoloni di laut dangkal sebagai polip di batu karang atau berenang di air sebagai medusa. Polip pada obelia dibedakan menjadi dua jenis polip pada cabang-cabang yang tegak, yaitu hidran, yaitu polip yang bertugas mengambil dan mencernakan makanan. Gonangium, yaitu polip yang bertugas melakukan perkembangbiakan aseksual menghasilkan obelia dalam bentuk medusa. Yang pertama, perkembangbiakan obelia mengalami pergiliran keturunan metagenesis antara keturunan seksual dengan keturunan aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan oleh gonangium. Pada gonangium terbentuk tunas, kemudian setelah matang tunas memisahkan diri dari induknya
dan berkembang menjadi medusa muda yang dapat berenang bebas. Selanjutnya, medusa muda berkembang menjadi medusa dewasa. Yang kedua, perkembangbiakan seksual terjadi pada medusa dewasa. Hewan Obelia mempunyai dua alat kelamin, hermaprodit. Medusa dewasa akan menghasilkan sel telur atau ovum dan sperma. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh eksternal dan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi larva bersilia disebut planula. Pada tempat yang sesuai, planula akan merekatkan diri menjadi polip muda. Lalu polip dewasa kemudian tumbuh menjadi hewan Obelia. Selanjutnya, Obelia memulai melakukan pembiakan aseksual dengan pembentukan tunas atau buding sehingga membentuk koloni Obelia yang baru. Yang kedua ada Scyphozoa. Scyphozoa dalam bahasa Yunani sipo maku zoa hewan. Memiliki bentuk dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya. Medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Medusa umumnya berukuran 2-40 cm. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Contoh Scyphozoa adalah Cyanea dan Sirisaura fructescens. Yang ketiga, Anthozoa. Anthozoa berasal dari kata anthos, bunga, zoon, binatang. Anthozoa berarti hewan yang berbentuk seperti bunga atau hewan bunga. Anthozoa dalam daur hidupnya hanya mempunyai polip. Bila dibandingkan polip anthozoa berbeda dengan polip pada hidrozoa. Contohnya mawar laut atau anemon laut. Mawar laut menempel pada dasar perairan. Pada permukaan mulut mawar laut terdapat banyak tentakel berukuran pendek. Tentakel ini berfungsi untuk mencegah agar pasir dari kotoran lain tidak melekat sehingga mawar laut tetap bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Lapisan pada epidermis polip terdiri dari 5 macam sel, yaitu 1. Sel epitel otot berukuran besar dan merupakan pelindung tubuh. 2. Sel interstisial berukuran kecil, agak bulat, nukleus besar, terletak di antara sel epitel otot, mampu menghasilkan tipe sel lain seperti sperma, sel telur, atau cnidosite. 3. Sel cnidosite atau cnidoblast terletak di antara atau terdesak sel epitel otot. 4. Sel kelenjar lendir yang menghasilkan lendir yang digunakan sebagai pelindung untuk menangkap mangsa dan melekat pada substrat. 5. Sel sensori memanjang dan terdapat di antara sel-sel epitelium muskuler. Reproduksi Coleanthera. Coleanthera bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif terjadi dengan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel telur. Beberapa Coleanthera juga hidup sebagai hermaprodit. Reproduksi vegetatif terjadi melalui pembentukan tunas. Apabila tunas tersebut lepas dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Urutan reproduksi Coleanthera. Medusa bereproduksi secara seksual dengan menghasilkan sel telur dan sperma. Setelah pembuahan antara sel telur dan dengan sperma, terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi blastula. Blastula yang diperpanjang membentuk larva bersilia atau disebut dengan planula. Planula akan menempel di dasar air dan membentuk polip. Polip bereproduksi secara seksual dengan membentuk medusa. Peran dan manfaat dari Coelenterata. Manfaat Coelenterata bagi manusia: bahan pembuatan agar-agar, bahan baku industri kosmetik, cindera mata atau hiasan. Koralnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Peran ekologis Coelenterata. Pada ekosistem laut, Coelenterata berperan dalam mencegah abrasi daratan dengan menahan gelombang laut menggunakan terumbu karang.
Dalam pelayuan berperan sebagai plankton. Karang yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan biota laut, dapat memperindah pemandangan dasar laut. Kerugian dari Coleotheriata: mengganggu aktivitas pelayaran kapal. Pertumbuhannya di laut lepas dapat menyebabkan pendangkalan air laut yang akan mengganggu pelayaran. Karang yang terdapat di permukaan laut dapat tersangkut oleh kapal dan akan menghambat jalannya kapal, mengganggu keamanan dan kenyamanan penyelam. Sengatan yang dihasilkan oleh hidrozoa dapat dengan mudah menyengat dan akan membahayakan bagi para penyelam.